Pulau Faro tak diragukan lagi adalah salah satu destinasi paling menakjubkan di dunia. Keindahan alamnya yang memukau, lanskapnya yang berbatu, dan garis pantainya yang masih alami menjadikannya lokasi yang wajib dikunjungi bagi para pelancong. Namun, yang benar-benar membedakan Kepulauan Faro dari destinasi wisata lainnya adalah kulinernya. Pernahkah Anda mencoba ikan yang difermentasi? Bagaimana dengan hidangan yang terbuat dari kepala domba? Itulah beberapa makanan tradisional yang dapat Anda temukan di Kepulauan Faro. Tapi, mengapa penduduk setempat mengonsumsi hidangan yang tak biasa ini? Dalam video ini, kita akan menyelami sejarah Kepulauan Faro dan Anda akan mempelajari hal-hal menarik tentang pulau ini, termasuk bahasa, budaya, ekonomi, dan banyak lagi. Mari kita langsung terjun ke pulau yang mengagumkan ini. 1. Kepulauan Faro adalah sebuah kepulauan kecil di Samudra Atlantik Utara, terletak di barat Laut Skotlandia dan di antara Islandia dan Norwegia. 2. Nama Faro berasal dari kata Norse kuno Fri yang berarti domba dan Y yang berarti pulau. Nama Faro mencerminkan pentingnya peternakan domba dalam kehidupan masyarakat Faro. Bahkan terdapat lebih banyak domba daripada manusia di pulau ini dengan sekitar 70.000 ekor domba dibandingkan dengan 52.000 penduduk. 3. Sebagai salah satu pulau paling terpencil di dunia, Kepulauan Faro sebagian besar tetap tidak berubah oleh waktu dan tak banyak dipengaruhi oleh masyarakat modern. 4. Orang-orang Faro memiliki rumah beratap rumput yang dipangkas menggunakan domba. 5. Kuliner khas Faro dikenal karena keunikannya. Salah satu hidangan populernya adalah skerpit, yaitu daging domba fermentasi yang digantung dan dikeringkan selama beberapa bulan. Daging ini dikenal karena rasa dan aromanya yang kuat, yang mungkin terasa tidak biasa bagi orang luar. 6. Penduduk Faro juga menyukai hidangan laut termasuk salmon dan hotdog. Mereka juga dikenal mengonsumsi daging lumba-lumba dan paus meskipun mendapat kritik. Hidangan khas lokal lainnya meliputi kue ikan yang terbuat dari ikan dan kentang tumbuk serta sup ikan. 7. Iklim Kepulauan Faro dicirikan oleh suhu yang sejuk, curah hujan yang melimpah, serta kabut dan embun yang sering terjadi. 8. Cahaya utara dapat terlihat di Kepulauan Faro. 9. Pulau-pulau ini ditandai oleh medan pegunungan yang berbatu dengan tebing curam dan fjord yang mendominasi pemandangan. 10. Puncak tertinggi di Faro adalah Setara Tindur yang memiliki ketinggian 880 meter di atas permukaan laut. 11. Kepulauan Faro terdiri dari 18 pulau utama serta banyak pulau kecil dan karang dengan luas daratan sekitar 1.400 km persegi. 12. Pulau terbesar adalah Streymoy yang menjadi tempat ibu kota terkecil di dunia, yaitu Tórshavn dengan populasi lebih dari 13.000 orang serta beberapa kota dan desa besar lainnya. 13. Denmark menguasai pulau-pulau ini selama beberapa abad meskipun mereka diduduki oleh Inggris selama Perang Dunia II. Pada tahun 1848, Kepulauan Faro menjadi wilayah otonom dalam kerajaan Denmark dengan parlemen dan pemerintahan mereka sendiri. 14. Parlemen mereka disebut Storting yang telah ada sejak zaman Viking. 15. Tidak ada penjara di Kepulauan Faro dan tempat ini adalah salah satu yang paling aman di dunia. 16. Anda hanya akan menemukan 9 lampu lalu lintas di seluruh Kepulauan Faro. 8 diantaranya berada di ibu kota, Tórshavn. Ini adalah lokasi yang sempurna jika Anda tidak suka dengan lampu lalu lintas. 17. Bulan-bulan musim panas dari Juni hingga Agustus adalah yang terhangat dan paling cerah, dengan suhu biasanya berkisar antara 10 hingga 15 derajat Celcius. Bulan-bulan musim dingin dari Desember hingga Februari adalah yang paling dingin dan paling gelap, dengan suhu biasanya berkisar antara 3 hingga 7 derajat Celcius. 18. Kepulauan Faro memiliki sejarah yang menarik yang berasal dari zaman Viking. 19. Menurut legenda, Kepulauan Faro ditemukan oleh biksu Irlandia, Santo Brendan, pada abad ke-6, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. 20. Kepulauan ini dikolonisasi oleh bangsa Viking dari Norwegia pada abad ke-9 yang mendirikan pemukiman permanen pertama di pulau-pulau tersebut. 21. Bahasa Faro adalah bahasa tonal yang berarti nada dalam suatu kata dapat mengubah maknanya. Bahasa ini juga memiliki beberapa bunyi konsonan dan vokal unik yang dapat menjadi tantangan bagi penutur asing untuk dikuasai. 22. Beberapa kata dalam bahasa Faro yang mungkin terdengar lucu atau menarik bagi penutur bahasa Inggris adalah Skinfart yang berarti televisi, Skerpik yang berarti daging domba fermentasi, Grindadep yang berarti perburuan paus pilot, Fiskameja yang berarti isi perut ikan,
dan Kram yang berarti toko kelontong. 23. Air terjun di Pulau Streymoy dan air terjun Stellavosur di Pulau Vgar adalah tempat wisata alam yang luar biasa yang bisa Anda kunjungi. 24. Kepulauan Faroe memiliki banyak terowongan dengan panjang total sekitar 11 km dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau, beberapa di antaranya termasuk yang terpanjang di dunia. 25. Ekonomi Kepulauan Faroe sebagian besar didasarkan pada perikanan, dengan lingkungan laut yang kaya menyediakan banyak peluang bagi industri perikanan. Penduduk Faroe memiliki gaji tinggi dengan rata-rata pendapatan bulanan sebesar 30.000 DKK sebelum pajak. 26. Minuman tradisional Kepulauan Faroe yang dikenal sebagai ale sangat terkenal. Ini bukan bir seperti yang mungkin terdengar, melainkan sejenis ale rumahan yang dibuat dari campuran barley malted dan hop kering. Ale sering disajikan dalam acara sosial dan merupakan bagian penting dari budaya serta sejarah masyarakat Faroe. 27. Kepulauan Faroe memiliki industri pariwisata yang berkembang pesat berkat pemandangan alamnya yang menakjubkan dan atraksi budaya yang unik. Puffin Safari adalah salah satu atraksi wisata di mana Anda bisa melihat burung puffin dari dekat. 28. Jika Anda penggemar James Bond, Kepulauan Faroe digunakan sebagai lokasi syuting untuk film James Bond terbaru, No Time to Die. 29. Bahasa Faroe adalah bahasa Jermanik yang memiliki hubungan erat dengan bahasa Islandia dan Norwegia. Bahasa ini memiliki bunyi unik yang membedakannya dari bahasa Skandinavia lainnya dengan melodi dan ritme yang khas. 30. Nama-nama Faroe umumnya berasal dari Skandinavia dengan nama keluarga yang umum seperti Hansen, Johnson, dan Peterson. 31. Kepulauan Faroe berada di bawah kendali mahkota Norwegia selama beberapa abad, tetapi pada abad ke-14, pulau-pulau ini diserahkan kepada mahkota Denmark. 32. Salah satu spesies hewan yang paling ikonik yang dapat Anda lihat di Kepulauan Faroe adalah puffin Atlantik yang dapat ditemukan bersarang di tebing laut pulau ini dari April hingga Agustus. Kepulauan ini juga merupakan rumah bagi beberapa spesies paus dan lumba-lumba, termasuk paus pilot bersirip panjang yang merupakan sumber makanan tradisional bagi masyarakat Faroe. 33. Lingkungan laut yang kaya di pulau-pulau ini juga mendukung berbagai jenis ikan dan kerang, termasuk lobster Faroe yang terkenal. 34. Beberapa atraksi alam terbaik di Kepulauan Faroe termasuk tebing laut yang menakjubkan di Vestmanna, desa pitoresk Sedalur, dan jalur pendakian yang menantang di Mladev. 35. Budaya Faroe sangat terkait dengan warisan Viking mereka dan lingkungan alam yang unik. 36. Kepulauan ini memiliki sejarah folklore dan takhayul dengan cerita tentang elf, troll, dan makhluk mitos lainnya yang menjadi bagian dari budaya mereka. 37. Pulau-pulau ini tidak memiliki pohon asli dan pohon-pohon yang terlihat di sana diimpor dari tempat lain. 38. Kepulauan ini terletak di jalur arus Atlantik Utara yang mengatur suhu dan menjaga iklim tetap relatif sejuk sepanjang tahun. 39. Kepulauan Faroe juga sering mengalami badai dan angin kencang bisa menjadi ciri khas cuaca setempat. 40. Biaya hidup di Kepulauan Faroe bisa relatif tinggi terutama untuk barang-barang impor. Pulau-pulau ini memiliki standar hidup yang tinggi dengan layanan kesehatan dan pendidikan gratis serta sistem kesejahteraan yang dermawan. 41. Skr adalah sejenis yogurt Faroe yang terbuat dari susu yang disaring. Rasanya mirip dengan yogurt Yunani tetapi memiliki rasa yang lebih ringan dan tekstur yang lebih kental. Spesialisasi Faroe ini telah menjadi sangat populer sehingga Anda mungkin pernah melihatnya di tempat lain dan Anda bahkan bisa membelinya di berbagai daerah di Eropa. 42. Hidangan khas Faroe lainnya adalah rustik, yaitu sejenis daging yang dikeringkan dengan udara dan dibiarkan fermentasi selama beberapa bulan. Daging ini biasanya terbuat dari domba atau ikan dan disajikan dalam irisan tipis dengan roti dan mentega. 43. Nomor telepon Perdana Menteri Kepulauan Faroe terdapat dalam buku telepon dan ia dapat sering dilihat oleh masyarakat. 44. Meskipun ukuran mereka kecil, Kepulauan Faroe adalah rumah bagi beberapa pemain sepak bola profesional, serta tim nasional B36 Tórshavn yang telah mencapai beberapa kemenangan yang patut diperhatikan melawan negara-negara besar. 45. Musik tarian dan kerajinan tangan tradisional seperti sweater Faroe dan pakaian wool lainnya adalah bagian penting dari budaya Faroe. 46.
Penduduk pulau merayakan berbagai festival unik sepanjang tahun, banyak diantaranya terkait dengan warisan budaya dan sejarah yang kaya di pulau ini. Salah satu festival terpenting di Faroe adalah Lavska yang berlangsung pada bulan Juli dan merayakan hari nasional pulau tersebut. 47. Masyarakat Faroe juga memiliki beberapa festival musik dan tari tradisional sepanjang tahun, termasuk Festival Musik Sumarnar dan Festival Rakyat Kepulauan Faroe. 48. Kepulauan Faroe mudah diakses melalui udara dan laut. Pulau-pulau ini dilayani oleh Bandara Fgar yang menawarkan penerbangan langsung ke beberapa kota besar di Eropa. 49. Kapal feri juga menghubungkan pulau-pulau ini ke Denmark, Islandia, dan Inggris, menyediakan tautan penting ke dunia luar. 50. Kepulauan Faroe dikenal karena penggunaan bus yang gratis di ibu kotanya. 51. Nama-nama perempuan umum di Kepulauan Faroe termasuk Susanna, Katrina, dan Maria, sementara nama-nama laki-laki yang umum antara lain Johan, Oliver, dan Paul. 52. Banyak nama dalam bahasa Faroe berasal dari bahasa Norse kuno, mencerminkan sejarah dan warisan budaya pulau ini yang kaya. 53. Kepulauan Faroe memiliki layanan pos sendiri dan menerbitkan perangko mereka sendiri yang sangat dicari oleh para kolektor. 54. Sorotan budaya di Kepulauan Faroe termasuk Museum Nasional Kepulauan Faroe, Kota Teshafia Menawan, dan runtuhan bersejarah Kirkjubargarður. 55. Situs arkeologi seperti pemukiman Viking dan runtuhan Katedral Santo Magnus di Kirkjubur juga menawarkan sekilas tentang sejarah dan warisan budaya pulau yang kaya. 56. Perahu Faroe adalah gaya mendayung yang unik yang melibatkan tim mendayung yang terdiri dari 6 atau 8 orang. 57. Mayoritas populasi di Faroe adalah penduduk asli pulau-pulau ini meskipun ada beberapa imigran dari negara lain. 58. Tinomur adalah sebuah pulau berbatu yang terletak di lepas pantai Fgar dan merupakan tempat populer untuk hiking dan fotografi di Kepulauan Faroe. 59. Acara televisi Vikings menggunakan Kepulauan Faroe sebagai lokasi syuting. Terima kasih telah menonton video ini tentang Kepulauan Faroe. Apakah Anda belajar sesuatu yang baru dan menarik tentang negara otonom ini yang berada dalam kerajaan Denmark di Eropa? Apa fakta menarik favorit Anda? Apakah Anda kini penasaran untuk mengunjungi dan merasakan sendiri lingkungan alam yang unik dan warisan budaya Kepulauan Faroe? Kami berharap video ini telah menginspirasi Anda untuk terus belajar dan menjelajahi dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.